dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 7,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dukungan dari kaum muslimin serta para pendengar, Radio Muslim Jogja dapat terus mengudara dan menyebarkan berbagai program bermanfaat melalui berbagai media. Mari bersama jaga dan kembangkan media dakwah ini agar semakin memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Ambil bagian dalam menghidupkan dan mengembangkan program dakwah bersama Radio Muslim Jogja dengan berdonasi untuk operasional Radio Muslim Jogja di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Info dan konfirmasi donasi hubungi nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 7755330099 7755330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 860355300210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan
melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu mempelajari salah satu ilmu alat yang wajib untuk kita pelajari sebagai kita seorang muslim, yaitu ilmu bahasa Arab ya. Alhamdulillah kita akan belajar mulai dari dasar, mulai belajar bahasa Arab dari dasar. Dan kitab panduan yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini ya, melanjutkan kitab dengan judul Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natikina biha, karya Dr. Fi Abdurrahim rahimahullah. Alhamdulillah kita kemarin sudah sampai atau sudah menyelesaikan ad-darsul awwalu ya, ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Maka insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan menuju ke pelajaran yang kedua. Ya, kita akan masuk ke pelajaran yang kedua. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka kitabnya. Apabila menggunakan kitab cetak, silakan dibuka kitab cetaknya. Apabila menggunakan PDF, silakan dibuka PDF-nya. Kita masuk pelajaran yang kedua, ada Susani, pelajaran yang kedua halaman 12 ya. Silakan dibuka halaman 12. Baik. Sebelum kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian, ya qadarullahu masyafa'al, kita reporter kita ya, Mas Didin yang biasanya menemani kita sedang berhalangan hadir dan beliau sedang sakit. Ya, kita doakan semoga Allah segera mengangkat sakit beliau. Syafahullah la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Mas Didin segera diangkat penyakitnya. Semoga Allah segera menyembuhkannya. Jadi saat ini langsung saja ya, tak ada host ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang memandu, jadi kita langsung saja untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian buka di halaman ke-12 atau halaman 12 ya. Halaman ke-12 atau halaman 12, di situ ada tulisan Arab. Halaman 12. Ada angka 2, kemudian ada bacaan ad-darsus tsani ya. Bacanya ad-darsus tsani, ad-darsus tsani. Kemudian di bawahnya ada kata zalika. Ya, di bawahnya ada kata zalika. Ad-darsus tsani, zalika. Seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu. Ad-darsus tsani. Zalika. Zalika. Ma zalika. Nih. Ma zalika. Zalika najmun. Ma zalika. Zalika najmun. Dilihat sesuai gambar yang ada di sebelah kiri. Ya, dilihat sesuai gambar yang ada di sebelah kiri. Kemudian hadza masjidun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hada hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La. Dzalika kittun. La. Dzalika kittun. Ma dzalika ya. Ma dzalika. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Kita ulang terlebih dahulu. Sekaligus nanti akan saya terjemahkan. Kita ulang terlebih dahulu, sekaligus saya terjemahkan. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani artinya pelajaran kedua. Ad-darsu, darsu artinya pelajaran. Tsani kedua. Kemudian zalika. Zalika artinya itu. Zalika artinya itu. Kemudian ma zalika apa? Ma zalika, ma apa kemarin artinya? Ma artinya apa? Ma zalika jadi artinya apa itu? Ya. Ma zalika apa itu? Untuk jarak yang jauh. Kalau dekat kemarin apa? Hadza.
Ma hadza, ini anggap saja pena ya, pulpen. Ma hadza, hadza qalamun ya. Ma hadza qalamun. Kemudian ketika kita mau menunjuk yang sebelah sana jauh, ma dzalika, seperti itu. Ma dzalika, nah ini karena ini gambarnya apa? Bintang ya. Di atas ma dzalika, dzalika najmun. Dzalika najmun. Itu apa najmun? Bintang. Itu bintang. Kemudian hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid, masjidun masjid, wa dzalika dan itu baitun rumah. Sesuai gambar ya. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Di bawahnya hadza hisanun. Hadza hisanun. Gambar yang pertama. Hadza hisanun, ini hison, masih ingat hison apa? Kuda. Ini kuda, wa dzalika himarun dan itu himarun keledai. Ya. Yang ini kuda, yang ini keledai. Hadza hisanun, ini kuda, wa dzalika dan itu himarun keledai. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun, apakah itu kalbun apa kemarin? Anjing ya. Apakah itu anjing? La, dzalika kitun. Bukan, itu kucing. Ini gambar kucing. Kitun kucing. Mungkin yang baru hadir atau baru bergabung ya, silakan diikuti terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kemudian selanjutnya madzalika. Madzalika apa itu? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Itu ini apa? Sarirun ranjang ya. Ranjang atau dipan atau tempat tidur. Bukan kasurnya ya. Bukan kasurnya. Tapi tempatnya ya, ranjang, dipan atau tempat tidur. Taib. Pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau coba membaca ya, silahkan kita buka langsung saja. Yang mau mencoba membaca dimulai dari judulnya, kemudian dibaca kalimat-kalimatnya. Monggo, siapa yang mau mencoba duluan? Kita langsung saja sesi interaktif. Siapa yang mau mencoba membaca? Baik. Tafadholi Ummu Nurul, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya belum mendengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi Ummu Nurul, silahkan. Dari judul nggih sampai Ustaz. terakhir ya. Nah, zalika itu. Ma zalika, apa itu? Zalika najmun, itu bintang. Hadza masjidun. Apakah itu masjid? Tidak ada pertanyaan di situ. Ustaz. Hadza masjidun. Itu ini masjid. Ini masjid. Wa dzalika baitun, dan itu rumah. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Yep. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? La, dzalika kitun. Bukan, itu kucing. Ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu tempat tidur. Masya Allah. Barakallahu fikum Ummu Nurul. Barakallah Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Arsila, silahkan. Ustaz. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Dzalika, itu. Ma dzalika, apa itu? Dzalika najmun, itu bintang.
Hada masjidun. Hada masjidun. Ini masjid. Wa dzalika baitun. Dan itu rumah. Hada hisanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Apakah itu anjing? Bukan, itu kucing. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika sarirun. Itu tempat tidur. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum, Bu Arsila. Betul. Selanjutnya Ibu Yani, dipersilahkan Ibu Yani. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ad-Darusun Fani. Ad-darsu, ad-darsu, Bu. Ad-Darsun Fani. Maaf, sebentar Ibu. Ibu Yani, sinnya Ya. itu tidak ada tasydidnya. Ad-darsu ya, saya harokati. Ad-Darsu. Ad-darsu, baru kalau mau masuk kan alif lam komariah baru masuk ke huruf sa-nya. Jadi membacanya ad-darsus-sani. Ini kalau tulisannya seperti ini ya. Darsus-sani. Darsu-sani. Saniyu. Sani. Silakan Ibu. Ad-Darsu-sani. Pelajaran kedua. Salika kata tunjuk jauh. Ma salika apa itu? Salika najmun. Itu bintang. Hasa masjidun. Ini masjid. Wasalika baitun. Dan itu rumah. Hasa hisonun. Wasalika himarun. Itu kuda dan ini keledai. Hadza. Dan Ini. oh ya, hasa hisonun wasalika himarun. Itu keledai dan itu kuda. Ini kuda dan itu keledai. Oh, ini kuda dan itu keledai. Ya. Salika kalbu la. Salika kitun. Apakah itu anjing? Bukan. Itu kucing. Ma salika, apakah itu? Salika sarirun, itu ranjang. Masya Allah, barakallahu fikum Ibu Yani. Ya, mohon diperhatikan ya Ibu Yani dan yang lainnya. Yang pertama tadi. Suara tidak ada barisnya, jadi tidak tahu. Cara mengetahui barisnya bagaimana, Ustaz? Gimana Ibu? Harokatnya. Oh. Bagaimana cara mengetahui harokatnya? Ibu tidak ada kitab ya, tidak ada buku ya? Ada, tapi tidak ada ininya. Harokat. Mungkin Ibu harokati saja Ibu. Jadi ketika saya membaca, ketika nanti saya ulang membaca, nanti Ibu harokati ya. Ibu harokati. Misal. Iya, tetas. Kayak hadza ya nanti diharokati seperti ini. Hadza masjidun. Ibu sendiri yang mengharokati. Wa dzalika baitun. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian hadza hisonun wa dzalika himarun. Nah, seperti itu ya Ibu Yani. Iya, Ustaz. Kemudian untuk Ibu Yani, ma ya, ma tadi, ma itu tetap diartikan apa, bukan apakah. Karena kalau kita nanti diartikan apakah, nanti harus ada jawaban antara ya atau tidak. Sedangkan ma artinya apa. Nah, ini perlu diperhatikan kembali. Ma ya, itu artinya apa, bukan apakah. Karena mungkin kita terbiasa ya menggunakan kata apakah. Nah, mungkin seperti itu. Ya, ma artinya apa. Baru nanti a seperti ini. Yang ini baru artinya apakah. Nah, seperti itu. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum Ibu Yani. Siapa lagi yang mau membaca? Ada Bapak Indra. Bapak Indra, silakan Bapak Indra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua. Dzalika, itu. Ma dzalika, apa itu? Dzalika najmun, itu bintang. Hadza masjidun, ini masjid.
wadzalika baitun, dan itu rumah. Hadza hisanun wadzalika himarun, ini kuda dan itu keledai. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? La, dzalika kitun, bukan, itu kucing. Madzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu ranjang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pak Indra. Ya wa fika barak Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ada yang mau mencoba lagi sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian? Tidak? Jika tidak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan halaman selanjutnya, halaman 13. Silakan dibuka halaman 13. Ya. Halaman 13 ya. Saya baca terlebih dahulu, kemudian nanti juga saya artikan. Man hada, ya. Biar lebih besar. Man hada wa man dzalika, ya. Man hada wa man dzalika. Hada mudarrisun wa dzalika imamun. Hada mudarrisun wa dzalika imamun. Lanjut. Ma dzalika, ma dzalika, dzalika hajarun, dzalika hajarun. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Nah, kita terjemahkan. Sudah ya, ini baru yang selanjutnya latihan tamrin. Kita terjemahkan. Man hada, apa kemarin man artinya? Siapa? Siapa? Man artinya siapa? Siapa ini? Man hada, siapa ini? Wa man dzalika, dan siapa itu? Hada mudarrisun, ini Pak Guru atau guru laki-laki. Mudarrisun guru artinya. Mudarrisun guru laki-laki atau Pak Guru. Wa dzalika imamun, dan itu imamun imam. Imamun di sini adalah imam solat ya. Imam solat. Dzalika imam juga bisa diartikan pemimpin. Tapi kalau berdasarkan konteks gambar di sini ya, bisa kita lihat konteks gambar di sini berarti imamun kita artikan imam ya. Imam sholat kan kalau dalam bahasa Indonesia kita juga menyebutnya imam. Hada mudarrisun wa dzalika imamun. Ini Pak Guru dan itu imam. Seperti itu. Kemudian di bawahnya madzalika, apa itu? Madzalika, apa itu? Gambar ini ya. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Itu hajarun apa? Batu. Makanya hajar aswad ya, batu yang hitam. Bukan hajar ya, Bu. Bapak Ibu, bukan hajar. Hajar ya, ha pakai ha bukan pakai ha. Hajar, bukan hajar tapi hajar. Hajarun, batu. Hajar aswad, batu yang hitam. Kemudian selanjutnya hada sukkarun wa dzalika labanun. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini sukkarun, ada yang tahu sukkarun? Apa? Gula. Gula. Ya. Sukkarun artinya gula. Maka kurma itu ada yang namanya sukari ya. Berarti kurmanya manis ya. Kurma sukari, manis. Sukkarun artinya gula. Ini gula wa dzalika labanun. Apa labanun? Susu. Susu. Kalau di Arab ya, di Saudi biasanya kalau labanun itu seringkali diartikan yogurt ya, yogurt. Tapi kita di sini artikan susu tidak mengapa karena masih turunan antara susu dan yogurt. Kalau di Saudi itu labanun lebih ke halib, halib gitu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian atau mungkin yang sudah
diberi kesempatan umroh atau haji ya, nanti di sana apalagi pas bulan Ramadan biasanya dapat itu ya, dapat iftar ya, menu berbuka gratis MBG, menu berbuka gratis dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, biasanya ada itu. Tulisannya biasanya labanun. Nah, berarti itu yogurt ya. Kalau halibun itu baru susu. Tapi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini sekalian aja ya. Tamrin, latihan nanti biar sekalian bacanya ada banyak ya, bacanya ada banyak. Saya harokati tamrinun. Tamrinun artinya latihan. Tamrinun artinya latihan. Iqra waktub. Iqra waktub. Iqra bacalah, waktub tulislah. Baca dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Nomor 1, hada sukkarun wadzalika labanun. Hada sukkarun wadzalika labanun. Ini sengaja tidak saya harokati biar nanti Bapak Ibu yang latihan membaca. Kemudian yang nomor 2, mandalika. Mandalika. Zalika imamun. Zalika imamun. Kemudian nomor 3, adzalika kittun ya. Adzalika kittun. La dzalika kalbun. La dzalika kalbun. Nomor 4 terakhir, ma hadza. Ma hadza. Hadza hajarun. Hadza hajarun. Baik. Silakan Bapak Ibu, kita latihan membaca lagi. Ayo kita baca dari atas sampai latihannya. Yo, siapa yang mau mencoba untuk membaca? Monggo Bapak Ibu sekalian dilatih ya Bapak Ibu sekalian, agar kita terbiasa untuk belajar bahasa Arab, agar kita terbiasa dengan huruf-huruf Arab, kosakata bahasa Arab, maka kita sering-sering membaca dan menulis. Ya, tak nyoba Ustadz ya. Ya, Bu Endang silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, man hada wa man zalika. Hada mudarisun wa zalika imanmun. Diterjemahkan enggak Ustadz? Ya Bu, diterjemahkan sekalian Ibu. Oh ya. Apa itu dan apa ini? Siapa? Man, ingat man artinya man untuk orang ya? siapa. Iya, man Ya. untuk orang. Man itu orang, kalau itu Ma baru Untuk kata yang tidak benda. berpikir ma. Ya, silakan Ibu. Ma. Siapa? Man hada? Oh ya. Man hada? Siapa itu? Hada, ini. Siapa ini? Ya. Dan siapa itu? Betul Ustaz? Betul. Ini Pak Guru. Ya. Dan itu imam. Imam, baik, Masya Allah. Pemimpin ya. Ya, imam. Imam, kita terjemahkan imam saja. Imam, Kemudian? ya. Ma zalika. Zalika hajarun. Apa itu? Kok apa itu? Iya benar. Benar Bu. ya Ustaz? Benar. Apa itu? Itu batu. Itu apa? Batu. Batu. Hajarun itu batu. Ya, hajarun batu. Hajarun batu. Lanjut. Hada sukaru. Hada sukaru wa hada labanun. Sukarun. Sukarun, oh ya. Hada sukarun wa zalika labanun. Ya. Itu. Ini. Gula. Kok terbalik, maaf. Ini gula dan itu susu. Ini gula dan itu Dan susu. itu susu. Kemudian lanjut Ibu.
Terus Yang langsung aja nomor tamrin. 1. Langsung nomor 1 langsung ini. ya. Ya. Ikra langsung. Hada sukarun wadzalika labanun. Nomor 2. Artinya apa, Ibu? Diartikan. Ya. Hada. Itu. Hada. Ini hada ini. Ya. Nah, Sukarun apa tadi di atasnya itu ada? gula. Gula. Ini gula dan itu susu. Baik. Nomor 2. Nomor 2. Mandalika dalika imamun. Ya. Nomor 3. Artinya, Ibu? Artinya ya. Siapa itu? Itu imam. Nomor 3. Nomor 3. Dalika kitun. La dalika kalbun. Adzalika, ingat ada hamzahnya ini. Oh iya, Deng. Adzalika kitun. La dalika kalbun. Apakah ini kucing? Dalika Bukan. itu. Dalika itu. Ustaz kok terbalik. Ya, pelan-pelan, Apakah Ibu. Pelan-pelan saja. Apakah itu kucing? Bukan. Itu kalbun, anjing. Ya, anjing. Kemudian Mahadza hada hajarun. Apa itu? ini. Itu batu. Apa ini? Ini batu. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ibu Endang. Mungkin salah satu cara ya, Bapak Ibu sekalian, pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Salah satu cara agar kita kosakata, kemudian kosakata kita juga nempel atau kita ingat, itu Bapak Ibu silahkan menulis kosakata sendiri. Ya, menulis kosakata sendiri. Misal dalam buku, saya nggak bawa buku adalah. Di dalam buku itu ada 2 lembar ya. Misal ini buku. Misal kayak gini ya, ini ada buku. Buku itu kan ada halaman yang depan sama halaman yang belakang. Nah, biasanya di setiap akhir kelas kita, saya akan berikan PR ya untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, 2 muka, ini muka depan, misal buku tulis, anggap saja ini buku tulis. Muka depan dan juga muka belakang. Nah, di muka depan ini Bapak Ibu untuk menulis PR. Ya, misal nulis PR yang kemarin ya, nomor 1, 2, dan lain sebagainya tulis. Nah, di muka belakang Bapak Ibu bisa nulis kosakata. Ya, kosakata yang sudah saya bagi kemarin, itu kan banyak. Misal tulis saja pelajaran atau pertemuan pertama. Kosakata yang baru apa saja? Mungkin hada. Sama dengan ini, mungkin bisa tulis seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Baitun, sama dengan rumah. Nah, itu apa? Salah satu cara agar ilmu itu melekat, menempel itu juga dengan ditulis ya. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu agar melekat, menempel itu dengan cara ditulis ya. Maka dari itu dicoba. Memang berat ya. Berat dalam artian ya kadang kita harus memaksakan diri kita untuk menulis ya. Memaksakan diri kita untuk menulis. Nah, yang kedua, ketika kita menulis itu kan otomatis secara tidak langsung kita berkonsentrasi dan tulisan itu akan melekat di ingatan kita. Oh, cara menulis hada itu misal seperti ini. Hada, oh caranya dulu menulis seperti ini. Oh, nanti kita akan ingat hada itu tulisannya kayak gimana. Oh, seperti ini. Oh, ini artinya ini. Nah, salah satu kunci untuk agar kita senantiasa hafal kosakata, banyak kosakata seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan siapkan 1 buku ya. 1 buku ya. Silahkan siapkan 1 buku di mana buku kan bentuknya nanti seperti ini ya. Buku tulis tuh saya jadi lupa, ini kan bentuk buku Arab ya. Sebentar ada ya buku tulis. Ada. Nah, oh mungkin seperti ini kan kalau Arab kebalik ya. Ini aja. Anggap ini buku tulis.
Nah, buku tulis kita kan bentuknya seperti ini ya, Bu. Bukanya kan dari arah kiri ya. Kiri ke kanan. Nah, mungkin yang ini, oh ini yang lebih besar. Ini yang lebih besar. Nah, ini juga bagus ini pakai buku yang kayak gini. Ini biasanya buku buat nota-nota itu ya. Tulis kayak gini, nanti tulis kayak gini, saya bawa pulpen kayaknya. Tuh ada pena, Mas. Wah, ini malah sudah pelajaran nih. Sudah ada tulisan ya. Dari yang kosong ini. Oh, misal kosong seperti ini kan, bukunya seperti ini ya. Nanti yang di depan situ tulis tugasnya. Latihan mungkin latihan. Nah, baru nanti tulis satu. Hadza ini masjidun. ini zalika itu. Nah, spesial kayak gini. Kemudian di halaman yang belakangnya itu nanti bisa Bapak Ibu tulis untuk kosakatanya. Nah, seperti itu ya. Tolong disiapkan untuk bukunya ya. Nanti insya Allah PR-nya seperti biasa share di grup, nanti akan saya koreksi langsung PR-nya. Ya. Mau tanya Ustaz. Monggo Ibu, silakan. Ya. Ini kalau setiap kata benda itu kok apa belakangnya berawalan nun itu Ustaz? Misalnya tadi baitun, masjidun. Berakhiran tanwin maksudnya ya Ibu. Iya. Ya. Berharokat tanwin. Kalau berakhiran nun, nah nanti itu berakhiran huruf nun. Nah, maksudnya berharokat tanwin. Ya, tanwin maksudnya. Ya. Nun yang belakangnya kan semuanya nun saya amati itu apakah itu menunjukkan jamak, tunggal atau ciri khas kata benda? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah pertanyaan bagus ya. Jadi hukum asal dalam bahasa Arab, hukum asal sebuah kata itu berakhiran tanwin. Kata benda ya, kata benda. Hukum asal kata benda itu berakhiran tanwin. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian menemukan satu kata tiba-tiba berakhiran tanwin, nah berarti harokat akhir bukan berakhiran ya, berharokat akhir tanwin, maka itu bisa dipastikan sebagai kata benda. Kata benda dalam bahasa Arab itu disebut isim. Untuk pelajaran kita pelajaran kita kali ini kita tidak akan membahas lebih dalam terkait belum akan membahas lebih dalam terkait istilah-istilah dalam bahasa Arab, tidak. Akan tetapi kita berusaha, kita belajar dulu karena kita dari dasar, kita berusaha belajar dulu untuk melatih melafalkan kosakata Arab, kemudian melatih juga menulis kata Arab. Ya, seperti itu. Jadi jangan Bapak Ibu pikirkan dulu, jangan jadi pikiran Bapak Ibu terkait wah ini istilahnya apa tidak. Jadi kita belajar dulu untuk menyesuaikan atau melatih kita agar kita mudah mengucapkan kata atau kalimat ringan dalam bahasa Arab dan juga berlatih untuk menulis. Nah, itu untuk pelajaran kita yang di jilid 1. Walaupun nanti insya Allah juga akan kita pelajari juga terkait beberapa kaidah dalam bahasa Arab. Taib. Ada yang mau mencoba membaca lagi Bapak Ibu sekalian? Monggo. Apa ini? Silakan Bapak Ibu sekalian. Oh ya sudah ada ya tuh di atas. Baik. Ummu Nurul, silakan tafadholi Ummu Nurul dibaca dari man sampai tadi tamrinnya. Bismillah. Man hadza Ulang Ustaz. Iya benar. Man hadza wa man dzalika. Yang itu Ustaz? Iya, Bu. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Itu guru dan itu imam. Ini guru. Oh, astagfirullahaladzim. Ini guru dan itu imam. Ya, Masya Allah. Lanjut. Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Baik, Masya Allah. Kemudian lanjut yang nomor 1 sampai nomor 4. Hadza sukarun wa dzalika labanun.
Ini gula dan itu susu. Ya, sukkarun. Ma- Ingat, maaf Bu, saya potong. Ingat, sukkarun kafnya ada tasydidnya. Hada sukkarun wadzalika Ya, Ustaz. labanun. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Man dzalika? Dzalika imamun. Siapa itu? Itu imam. Sip. Adzalika kitun? Apakah itu kucing? La, dzalika kalbun. Bukan, itu anjing. Masya Allah. Lanjut. Ma hadza? Apa ini? Hadza hajarun. Ini batu. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ummu Nurul. Barakallahu Ustaz. Jazakumullah Selanjutnya, khairan. wa jazakumullah khairan. Selanjutnya Ibu Yani, silakan Ibu Yani. Insya Allah Ustaz mau coba. Ya Bu, silakan. Man haza wa man salika. Siapa ini dan siapa itu? Hasa mudarrisun. Wa salika imam. Itu Pak Guru dan ini Ya. itu Kebalik Pak ini, Guru dan ini. itu imam. Kebalik ini Pak Guru dan Oh, itu. ini Pak Guru dan itu imam. Lanjut. Masalika apa apa itu? Salika hajarun. Itu batu. Hasa sukarun wasalika labanun. Ini gula dan itu susu. Ya. Nomor Ya, 1 sampai nomor 4. Oh iya. Hasa sukarun wasalika labanun. Itu gula dan ini itu susu. Ini itu gula dan ini susu. Kebalik. Ini gula Ini dan gula dan itu susu. ya. Kemudian maaf sebentar, sukarun ini mohon Bapak Ibu sekalian diperhatikan ya. Untuk sukarun kafnya itu ada tasydidnya, belum ganti. Sukarun. Jadi sukarun ya. Sukarun. Nah, kafnya ada tasydidnya. Mohon diperhatikan kembali. Lanjut Ibu silahkan. Man salika imaman. Imamun. Siapa itu? Imamun. Oh iya Ustaz. Imamun. Siapa itu? Itu imam. Asalika kitung la salika kalbun. Apakah itu kucing? Bukan. Apakah itu keledai? Kucing Bukan, Ibu itu sudah kucing. benar Ibu. Oh, Masya Allah. Kitun kucing. Kalau keledai himarun. Benar tadi Bu. iya. Itu kucing. Apakah itu kucing? Bukan. Itu Kalbun. ya. Anjing. Kemudian nomor 4. Mahasa hasa hajar. Apa itu? Itu batu. Hada ini. Apa ini? Apa ini? Ini batu. Ini batu. Masya Allah. Barakallahu fikum Ibu Yani. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya. Kita latih terus. Hada ini. Zalika itu. Itu perlu dilatih. Selanjutnya Bapak Indra silakan. Bismillah. Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini Pak Guru dan itu imam. Madzalika, apa itu? Zalika hajarun, itu batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Langsung Zat. Langsung. Ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Man dzalika, siapa itu?
Zalika imamun. Itu imam. Adzalika kitun. Apakah itu kucing? La. Zalika kalbun. Bukan. Itu anjing. Ma hadza. Apa ini? Hadza hajarun. Ini batu. Sudah, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum, Bapak Indra. Ya. Wa fika barok. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Selanjutnya ada Ibu Arsila. Silakan Ibu. Nah, Ustaz. Man hada wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Hada mudarrisun wa dzalika imamun. Ini guru laki-laki dan itu imam. Ma dzalika. Apa itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Man dzalika? Dzalika imamun. Siapa ini? Siapa itu? Itu imam. Adzalika itun? Apakah itu kucing? La. Dzalika kalbun. Bukan, itu anjing. Ma hada? Apa ini? Hada hajarun. Ini batu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taufiq barakallahu. Selanjutnya, untuk selanjutnya Bapak Adi, ya, Bapak Adi, silakan Bapak Adi yang terakhir untuk belum terdengar suara Bapak Adi. Tes. Oh ya, sudah Bapak, silakan Bapak. Wah, belum terdengar lagi. Sempat masuk tadi Bapak. Cek. Adakah problem mungkin di mikrofonnya Bapak mungkin? Belum menyambung. Cek Bapak. Ustaz, Ya, masuk Ustaz. lanjut. Ya, alhamdulillah. Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarisun wa dzalika imamun. Ini guru dan itu imam. Baik, sebentar. Untuk mudarrisun, roknya ada tasdidnya ya. Hada mudarrisun wa dzalika imamun. Ustaz. Ulang Ustaz. Ulang Bapak dari hada mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Baik, Masya Allah. Lanjut. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Lanjut. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Susu, taib. Kemudian nomor 1. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Taib. Ini gula dan itu susu. Taib. Nomor 2. Man dzalika? Apa itu? Dzalika imamun. Itu imam. Lanjut. Adzalika kitun? La, dzalika kalbun. Apakah itu kucing?
La, bukan. Tidak, itu anjing. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun. Ini batu. Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih, jazakallah khairan untuk bapak-bapak ibu sekalian. Sekarang kita lihat di yang ada kotaknya itu ya. Ada tulisan al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatu artinya kata-kata. Atau ini artinya kata-kata. Kalau secara letterlek ya. Kata-kata jadidatu baru. Kata-kata baru atau kita bisa artikan kosakata baru seperti itu. Itu ada kata imamun ya, artinya imam, kemudian hajarun nih artinya batu, kemudian sukkarun artinya gula, dan terakhir labanun artinya susu. Kemudian kita coba masuk ke materi yang saya buat tadi. Sebentar. Nih. Bisa di zoom tempat saya nih. Review. Nah, ini dia. Ya, kita masuk ke materi yang saya buat ini. Saya maksimalkan. Nah, alhamdulillah bisa. Durusul lughatil arabiyyah li ghairi natiqin biha. Baik, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua ya, di pertemuan yang ketiga. Dzalika, kita tentang dzalika itu. Ini tadi sudah kita baca ya. Dzalika, madzalika, apa itu? Dzalika najmun, itu bintang. Kemudian hada masjidun, ini masjid. Wa dzalika baitun, dan itu rumah. Hada hisanun ya. Hada hisanun. Ini kuda, wa dzalika himarun. Nah, wa dzalika himarun, dan itu keledai. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? La, dzalika kittun. Bukan, itu adalah kucing. Selanjutnya, ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu dipan, tempat tidur atau ranjang. Kemudian mandalika, siapa itu? Man hada, siapa ini? Wa mandalika, dan siapa itu? Hada mudarrisun, ini pak guru. Wa dzalika imamun, dan itu imam. Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun, itu batu. Hada sukkarun, ini gula. Wa dzalika labanun, dan itu susu. Nah, ini keterangannya. Kata tunjuk. Dzalika adalah kata tunjuk ya, kata tunjuk. Dzalika artinya itu. Dzalika artinya itu. Kata dzalika digunakan untuk menunjukkan ya, kata dzalika digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda atau suatu benda atau sesuatu yang jaraknya jauh, tidak di dekat kita. Kalau di dekat kita kita menggunakan hadza. Tapi kalau kita menunjuk yang sebelah sana, kita menggunakan dzalika. Ma dzalika, apa itu? Misalnya itu ada pintu. Dzalika, pintu apa? Babun ya. Ma dzalika, apa itu? Dzalika babun, itu pintu. Kemudian yang kedua, sesuatu yang digunakan hanya satu atau tunggal ya. Ini untuk kata benda yang tunggal atau satu, jumlahnya satu, seperti itu mudahnya. Kemudian digunakan sesuatu tersebut bersifat atau berjenis laki-laki ya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya kata benda atau kata apapun di dalam bahasa Arab itu ada laki-laki, ada perempuan, ada mudzakkar, ada muannas. Di bahasa lain ada feminim, ada maskulin. Itu di bahasa Perancis juga ada seperti itu. Nah, ini berarti pada intinya ya, pada intinya arti dzalika adalah itu, dan dzalika itu digunakan untuk menunjuk kata yang jaraknya jauh. Kemudian contoh, dzalika hisonun ya, dzalika hisonun artinya itu, hisonun kuda, dzalika mudarrisun itu pak guru, dzalika labanun itu susu.
Kosakata al-mufrodatu artinya kosakata ya, kosakata. Ini ada imamun artinya imam, hajarun artinya batu, sukarun artinya gula, labanun artinya susu. Nah, kemudian Robbi zidni ilman. Ya Allah, wahai Robku, tambahkan ilmu kepadaku. Masya Allah. Walhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pelajaran yang kedua pada pertemuan siang hari ini. Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita akhiri mungkin? Silahkan jika ada pertanyaan. Ummu Nurul mau bertanya atau Ibu Arsila? Mungkin ada pertanyaan karena resen ya. Mungkin apakah ada pertanyaan? Oh tidak, Ummu Nurul mungkin? Atau belum dimatikan resennya mungkin? Mau tanya Ustadz, Ya, ini tadi beda antara hada dan zalika ya. ya, Kalau hada itu berarti yang dipegang di depannya, maksudnya begitu Ustadz. ya Yang mudah. di sekitarnya. Berarti kalau yang zalika itu berarti menunjukkan ada jarak gitu Ustadz. Benar sekali, ya betul sekali Bu. Secara mudahnya ya, kata Iya. tunjuk hada itu menunjukkan yang ada di sekitar kita. Misal ini, Iya. hada kolamun, ini pena. Kemudian Iya. ini hada kitabun, ini buku. Hada maktabun, ini ada meja, ini meja. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan dalika, saya mau menunjuk sana, itu ada pintu di sana ya. Di dekat saya ada pintu. Dalika babun, itu pintu. Kemudian di sana ada lampu belum ya. Kunci ya, di sana ada kunci, di depan saya sana ada kunci, saya menyebutnya dalika miftahun. Nah, betul sekali. Seperti itu Ibu. Jadi kata tunjuk hada itu untuk sesuatu yang berada di sekitar kita, dekat kita, sedangkan zalika itu berada yang dijauh dari kita. Seperti itu ya Ibu Endang, barakallahu fikum. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Wa jazakallahu khairan. Baik. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 3 menit Bapak Ibu sekalian. Saya Ustaz. Gimana Mau Ibu? tanya, Ibu Ustaz, Yani cara silakan. mengetahui harokat fathah doma dengan kasr itu bagaimana Ustaz? Itu dihafalkan Ibu. Kosakata itu dihafalkan Ibu. Ya, itu semua dihafalkan. Jadi nanti kalau kita sudah banyak kosakata, semakin banyak kosakata, ketika kita tidak ada harokatnya itu akan terbiasa. Maka dari itu di awal-awal masih ada banyak kosakatanya, masih ada banyak harokatnya ini ya. Sebagian besar banyak harokatnya, sekaligus nanti saya tuntun ya. Ketika yang tidak ada harokatnya akan saya kasih tahu, oh ini harokatnya seperti itu. Nah, kemudian fungsinya untuk ini seperti bisa dilihat ya di layar, ada ikro waktub ya. Fungsi dari ikro waktub kayak hada ini kan tidak ada harokatnya ya. Ya kan tidak ada harokatnya. Nah, ini untuk latihan kita. Dari apa? Materi kita kan ada harokatnya kebanyakan. Oh, ini juga ada. Memang ada sebagian kecil yang tidak ada harokatnya, tapi sebagian besar materi kita sebagian besar materi kita sudah ada harokatnya. Ya, nah ini sebagian besar sudah ada harokatnya. Ini ada harokatnya. Kalau belum ada, kita tinggal tambahin nanti ketika saya baca. Nah, baru nanti yang ikro waktu latihan. Nah, ini seperti ini untuk melatih Bapak Ibu mengingat kembali. Seperti itu Ibu Yani. Ya. Tulisannya itu susah Ustadz, nulis Arabnya. Karena kita belum terbiasa Bapak Ibu sekalian. Kita harus terbiasa menulis. Maka dari itu sekarang PR-nya, ini ya, saya kasih PR ya. Sekarang PR-nya, mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian, PR untuk latihan Bapak Ibu menulis. Masya Allah kemarin yang sudah mengumpulkan PR-nya, Masya Allah bagus. Walaupun masih ada kesalahan, tapi Masya Allah sudah bagus Bapak Ibu. Ya untuk PR-nya ini ya, PR-nya di halaman 13 bagian ikro waktu. Saya kasih halaman 13. ya halaman 13. Mana tadi ini ya, ntar kasih warna sip. Ini hapus dulu aja. Nah, saya hapus. Nah, PR-nya halaman 13 bagian ikro waktu. Ini adalah PR yang saya kasih tanda hijau ini. Saya kasih kotaan nih. Nah, ini PR-nya. Ya, silakan Bapak Ibu
PR-nya ditulis, tulis nomor 1 sampai 4 ditulis, diharokati dan diartikan. Karena cuma 4 kan, kalau yang Oh, kemarin kan ya. banyak Yang tadi sekarang. dibaca itu ya Ustadz ya? Gimana? Tadi dibaca itu toh? Ya, benar sekali. Apa Yang tadi tadi? dibaca kan sudah dibaca kan? Oh, sekarang nulis. Iya, Ya. PR Hada ditulis, sukarun wadalika diharokati, kemudian labun. diartikan. Ya, ini PR-nya ya. Tulis, Ditulis, diharokati, diartikan. Nomor 1 sampai nomor tulis, 4 harokat, diartikan. Saya mau sedikit dan kita sedikit membahas apa namanya? Membahas tulisan Bapak Ibu kemarin ya. Ini yang di grup Putri ya. Nah, di sini kemarin sudah pada mengumpulkan tugas, mungkin bisa dilihat ya. Di grup Putri ini ada dan Ananda Putri Alifa Ibu. Masya Allah. saya hada tulisannya hada itu Nah, lagu. kita lihat di sini. Nah, Masya Allah, ini sudah pas ya ini untuk tulisan-tulisannya. Mungkin saran saya untuk yang huruf mim itu di bawah, kemudian man, min, nun ini juga di bawah garis. Agar apa? Agar membedakan ini nun atau za, ya kan, nomor 2, nomor 3. Ini kan nun, huruf nun sama huruf zalnya itu kan di atas garis. Nah, insya Allah nanti akan kami jelaskan juga ya, untuk mungkin di pertemuan yang akan datang, untuk cara menulis huruf-huruf Arab. Agar bisa dibedakan mana yang ketika nun, mana yang ketika za, huruf zal gitu kan. Nah, ini juga mana yang ketika za, mungkin ketika ro. Ini tadi alhamdulillah ro sudah menggantung. Kemudian nun ini nanti kalau dikira za, yang nomor 3, kemudian mim sudah menggantung, sudah bagus. Kemudian ada lagi enggak yang ini seperti ini juga. Nah, lam, misalnya nomor 10 ini Bu Umu, ini siapa ya ini ya? Mungkin ada Nurul Ustaz. punya Umu Nurul ya? Nurul Ustaz. Oh Iya. ya, punya Umu Nurul ini. Ya, mim ini lumayan sudah menggantung. Lamnya ya, lamnya nanti kalau yang atas gak panjang dikira huruf dal ini. Misal nomor 4, hada, ini juga kurang alif nih hadanya. Hada jamalun, ya kan? Lamnya kan kalau nggak menggandul, nggak di bawah garis lengkungannya nanti kan dikira huruf dal. Nah, mungkin bisa jadi ada yang baca hada jamadun. Nah, mungkin kan salah ya. Seperti itu. Rojulun juga hada, ini roknya kurang gandul, nanti dikira dal, nanti hada dajuldun. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ada sebenarnya kaidah untuk terkait penulisan. Ataupun kalau lam itu berarti kuncinya yang panjang ke atas itu Ustadz. Kuncinya untuk membedakan. Bawahnya gandul Ibu. Oh, bawahnya gandul, atasnya kayak apa ke panjang itu ya? Iya, misal seperti ini. Coba saya Nah, punya saya itu hada hanya Nah, ini hanya ya. itu mungkin nggak bisa kayak cetakan ya. Ya, kita coba bisa diperhatikan ya di tempat saya. Mungkin saya menulis ini unta, hada jamalun, hada. Nah, gini, Oh, gandul ke bawah. ya, jamalun. Nah, hada ini kan garisnya gandul di bawah. Ya, Terus berarti lamnya itu ke rojulun, ro. Nah, rojulun. Nah, gandul. Man gandul hada. ke bawah. Ya, man hada, siapa ini? Man, nah nunnya juga gandul. Man hada. Nah, man nunnya kan gantung ya, lam ro. Nah, seperti itu. Itu juga di pelajaran baca tulis insya Allah ada ya. Nanti kita sembari kita lihat PR Bapak Ibu sekalian, nanti jika ada Ustadz, koreksi. Tadi itu Ustadz ditulis yang hada itu. Saya kok salah, itu kebuletan apa ya? Punya Ibu? Iya. Ya. Punya Ibu itu yang mana? Hadanya Endang Retno. Bu Endang.
Yang mana? Ini bukan? Oh, bukan. Ah, ini ya, Bu. Ya. Ya, hadanya kan ada hadanya masih ada kurang alifnya, Ibu. Ini nomor Oh, pakai 2 nggak alif ada ya. alifnya, ya kan? Oh ya. Nah, Harus pakai alif dulu, ya Ustaz. iya, ya kayak nomor 1 ini ada alifnya. Hadza, ini yang belakangnya nggak ada alifnya. Oh iya. Hadza, ya kan? Iya, Jamalun, iya. jamalun belum ada harokatnya seperti itu. Ini yang Susah nulis Arab kayak anak TK. nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, dilatih. Nih, wah ini Dilatih. Bapak Herman ngirim ya. Nun, nah ini punya Bapak Herman, Masya Allah, bagus juga. Kayak Kolam, alif nah ya. hadza Baik. kalbun man. Nah ini man, ketika man nomor 3 aja Bapak Herman, nomor 3 ketika tidak paham dikira ini juga za, kan hampir sama ya sama za. Man sama za hampir sama. Kalau nggak menggandul, nggak lam, nah, lam sama dal nanti dikira ini juga lamnya nomor 4. Tapi udah benar ini ya, hadza kalbun, hadza jamalun. Dalam segi harokat, Masya Allah udah benar. Nah, cuma dikhawatirkan saja. Akan tapi kalau itu sudah jelas, dan dapat dibedakan mana huruf nun, mana huruf dal, itu tidak masalah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Cuma agar kita membiasakan menulis dan kita tidak keliru. Nah semacam ini sudah jelas nomor 10 ini. Walaupun tidak gandul tapi ini sudah jelas. Man hada rojulun. Masya Allah sudah jelas. Ya, barakallah fikum Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk pertemuan yang ketiga atau pelajaran yang kedua ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya di Rabu pekan depan. Kita insya Allah masuk ke pelajaran yang ketiga ya, ad-darsus salisu ya, pelajaran semakin kompleks. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian, jangan menyerah ya. Belajar bahasa Arab itu seperti jalan dalam belajar bahasa Arab. Terkadang kita jalannya seperti bekecot. Nah, bekecot itu apa ya? Siput. Kan pelan tapi pasti ya kan? Pelan-pelan tapi pasti. Maka dari itu, atau kura-kura, pelan-pelan tapi pasti. Yang penting apa? Tetap istiqomah ya. Yang penting tetap istiqomah dan tetap di murojaah. Kuncinya di situ. Belajarnya jangan terburu-buru, pelan-pelan tapi tetap istiqomah dan senantiasa di murojaah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita pelajaran, dan ini ya insya Allah ini karena kita niatkan belajar bahasa Arab untuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah termasuk dalam dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar sesuatu untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah dihitung sebagai pahala. Apalagi kalau kita nanti mengajarkan mungkin ke anak kita, insya Allah itu akan menjadi pahala yang jariah buat kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan Rabu hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.